semuanya, saya Azara Salsabila Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa ilmu hubungan internasional dari Universitas Jember. Jadi, aku itu tujuan bikin video ini tuh karena merupakan bentuk dari tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Hones Dodimulasi, di mana beliau menyuruh kami untuk mereview pemikiran politik dari tokoh-tokoh terkenal, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Jadi kalau Muhammad Abduh itu sebagai seorang tokoh yang memiliki pemikiran rasional, sebagai seorang reformis, juga dia tuh mengembangkan sikap independen dalam pemikiran politiknya, dalam pengembangan politiknya. Jadi yang paling utama itu independen menurut dia. Nah, terus dia itu open minded. Dia itu merupakan seorang tokoh yang open minded. Dia pro barat. Maksudnya tuh di sini pro barat, dia tuh menerima ya, karena dia open minded, dia juga kayak liberal gitu, dinamis, ya udah sana sini oke, asal tidak meninggalkan kayak syariat Islam. Jadi kalau misalnya ada kayak yang bertentangan sama syariat Islam juga bakal ditinggalin sama dia gitu. Pokoknya sesuai deh sama Islam gitu, kayak gitu. Jujur kalau disuruh milih antara kedua tokoh, aku lebih pro ke si Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh ini selain dia open minded, dia juga benar-benar kritis, dia memiliki pemikiran rasional, terus dia bahkan sampai memikirkan prospek kedepannya itu gimana. Kayak misalnya yang udah aku bilang tadi kan, misalnya dia tuh dinamis gitu. Kalau sistem pemerintah tuh dinamis, nggak harus kekhalifahan, nggak harus demokrasi, pokoknya sesuai sama situasi dan kondisi dan mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Lalu kenapa aku pro lagi sama Muhammad Abduh itu karena dia pernah comparing, dia pernah nyindir banget. Jadi dia benar-benar ngena banget. Dia kan belajarnya di Prancis. Jadi waktu dia pulang ke Arab itu abis dengar azan dan terharu karena suara azan itu, gak lama dari itu ada kasus pencurian di sekitar dia gitu. Terus dia langsung bikin kata-kata kayak gini. Aku bilang kayak gini dong. Aku pergi ke negara barat, kulihat Islam tapi tidak kulihat Muslim. Aku pergi ke negara Arab, kulihat Muslim tapi tidak kulihat Islam. Dan itu benar-benar ngena banget. Karena seperti yang kita ketahui zaman sekarang gitu kan, ada aliran-aliran Islam tertentu yang kalau misalnya ada orang lain yang gak sesuai sama aliran dia, langsung aja dimusnahin tuh orangnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Muhammad Abduh ini karena dia merupakan seorang sosok yang pengajar, merupakan seorang ya kayak bisa dibilang guru gitu kan. Jadi dia tuh lebih kayak merangkul gitu orangnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia tuh lebih kayak mengubah pengajaran gitu. Dia tuh nggak suka ngehasut, nggak suka memberontak. That's why aku pro ke Muhammad Abduh kayak gitu. Okay, I think that's all for my review as my task. Don't forget to give like, don't forget to hit the thumbs, okay? Kalau misalnya masih ada kesalahan kata-kata, tolong bilang di komen, karena I'm doing research dan aku berdasarkan dari jurnal-jurnal sama video, dan itu merupakan perbuatan manusia yang mana belum tentu bakal sempurna banget gitu. Dan terima kasih telah nonton video aku sampai akhir. Don't go anywhere, tetap di rumah, stay at home. Don't forget to wear mask every time you go out. Apa lagi ya? Stay healthy. Terus ya, okay, that's all. Thank you. Terus sekarang kita ke Ridho, maksudnya Rashid Ridho. Untuk pemikirannya sendiri, karena dia itu merupakan murid dari Muhammad Abduh, jadi ya sebenarnya beda-beda dikit sebenarnya.
aku juga kalau misalnya nggak baca banget kayak apa sih bedanya anjir kayak gitu. Tapi waktu baca-baca jurnal-jurnal lagi, terus baru kelihatan deh kalau misalnya dia itu memiliki pemikiran politik di mana khilafah itu memiliki kekuasaan absolut. Terus dia juga jabatan khalifah itu hukumnya syar'i, maksudnya mungkin wajib banget gitu. Terus khalifah harus memiliki sifat yang adil dengan segala syaratnya, berilmu, mempunyai wawasan kebijakan dalam memutuskan siapa yang pantas sebagai penerus khalifah dan mampu menegakkan kemaslahatan. Di sini dia itu nggak ada pemilihan khalifah, masalahnya nggak ada kayak voting, nggak ada, jadi kayak nggak demokrasi gitu. Sedangkan kan kalau misalnya Abduh kan dia bebas mau khalifah mau demokrasi, pokoknya dinamis deh pokoknya gitu intinya, karena dia juga kan pro barat, jadi dia kayak ngambil nyerap dari politik barat kayak gitu kan. Nah terus juga kan kalau misalnya si Muhammad Abduh itu kan dia kayak mengutamakan musyawarah, dimana kalau dalam bentuk musyawarah itu terdapat bentuk voting juga kan di dalamnya. Nah kalau Ridho berarti enggak dong, karena dari pemilihan khalifahnya aja udah enggak gitu. Terus dia itu menolak negara kesatuan atas dasar kebangsaan, sebab dalam Islam rasa kebangsaan itu tumbuh atas dasar keagamaan menurutnya kayak gitu. Dan menurut dia kan kalau yang si Ridho bukan Abduh, kalau Abduh itu kan pro barat kan ya, kayak nyerap gitu kan. Nah kalau dia ini no, we say no to barat, we say no to western, katanya bilang gitu. Karena katanya barat tuh nggak perlu niru barat, soalnya Islam tuh udah lengkap, katanya bilang gitu. Ngapain gitu, buat apa ikut-ikutan barat, orang di Islam aja udah lengkap semuanya, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis kayak gitu. Jadi dia enggak, I can say he's not the open-minded, even though dia kayak mendeklarasikan, walaupun orang-orang menganggap dia open-minded, tapi karena dia nggak pro barat, that means that dia nggak open-minded banget gitu kan.